Persipura Jayapura yang berhasil menang apik melawan PSIS Semarang harus berhadapan dengan Persela Lamongan. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kalau kita lihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir, Persipura Jayapura berhasil menang 2 kali, draw 2 kali, dan kalah sekali. Di pertandingan terakhir mereka berhasil menang dengan PSIS Semarang ya dengan skor 2-1. Sedangkan Persela Lamongan di 5 pertandingan terakhir ternyata mereka belum berhasil menang sama sekali, dan mereka harus seri 2 kali dan juga harus menerima kekalahan di 3 kali pertandingan. Di pertandingan terakhir mereka harus imbang melawan PSS Sleman dengan skor 1-1. Kalau kita melihat klasemen sementara Liga 1, Persela Lamongan saat ini berada di peringkat 15. Dari 17 kali pertandingan mereka berhasil menang 3 kali, draw 2 kali, dan kalah 9 kali dengan poin di angka 14. Sedangkan Persipura Jayapura saat ini berada di peringkat 16. Dari 17 kali pertandingan mereka berhasil menang 3 kali, ya 2 kali menangnya di 5 pertandingan terakhir ya. Seri 4 kali dan kalah sebanyak 10 kali dengan poin di angka 13. Tidak terlalu jauh, dan sepertinya pertandingan ini sangat penting bagi dua klub ini ya, karena siapa yang berhasil meraih kemenangan dia akan sedikit aman posisinya dari zona degradasi. Kalau kita melihat produktivitas di 5 pertandingan terakhir, memang saat ini Persipura Jayapura sudah berhasil mencetak 6 gol di 5 pertandingan terakhir, sedangkan Persela Lamongan hanya berhasil mencetak 4 gol di 5 pertandingan terakhir. Kalau kita melihat head to head yang tercatat selama ini di FootMob, ternyata Persipura Jayapura berhasil menang 5 kali melawan Persela Lamongan, draw 1 kali, dan Persela Lamongan berhasil menang 2 kali dari Persipura Jayapura. Nah, di pertemuan mereka terakhir di tepatnya di September tanggal 10 di ajang Liga 1 BRI juga, Persela Lamongan berhasil menang 1-0 melawan Persipura Jayapura. Kalau kita melihat statistik sampai saat ini, memang dalam hal gol per pertandingan memang mereka ternyata sama-sama angkanya di angka 0,82 gol per pertandingan. Dalam hal kebobolan pun sama, ternyata Persipura Jayapura dengan Persela Lamongan angkanya di 1,53 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertandingan mereka terakhir, memang Persipura Jayapura unggul jauh dari PSIS Semarang baik dalam hal penguasaan bola, kesempatan mencetak gol, tembakan ke arah gawang, dan juga tendangan keluar gawang. Dalam hal penguasaan bola unggulnya cukup jauh, yaitu di angka 61% berbanding dengan 39%. Nah, sepertinya memang Persipura Jayapura di pertandingan kali ini cukup menguasai ya. Kalau kita melihat statistik di pertandingan terakhir Persela Lamongan ketika mereka melawan PSS Sleman, dalam hal penguasaan bola sebenarnya Persela Lamongan cukup menguasai, yaitu di angka 50%, sedangkan PSS Sleman di angka 45%. Dalam hal kesempatan mencetak gol juga banyak peluangnya Persela Lamongan, yaitu ada 8 peluang, sedangkan PSS Sleman ada 7 peluang. Nah, dalam hal tembakan ke arah gawang, Persela Lamongan ada 4 kali, PSS Sleman ada 3 kali. Nah, tendangan keluar gawang masing-masing sama kuat, yaitu di angka 4 tembakan keluar gawang. Kalau kita melihat seperti tadi, sepertinya memang dua klub ini mempunyai kekuatan yang sama kuat ya. Kalau kita melihat statistik satu musim ini dalam hal mencetak gol dan juga dalam hal kebobolan, statistiknya angkanya sama, baik Persipura Jayapura maupun Persela Lamongan. Tapi kalau kita melihat di 5 pertandingan mereka terakhir, sepertinya memang Persipura Jayapura sedikit membaik kondisinya sekarang ya, karena di 5 pertandingan produktivitas mereka juga cukup meningkat, yaitu 6 gol. Nah, sedangkan Persela Lamongan tidak begitu baik di 5 pertandingan terakhir. Dalam hal statistik pertandingan, ketika di pertandingan terakhir mereka pun Persipura Jayapura itu berhasil menguasai pertandingan. Mereka berhasil menciptakan peluang yang cukup banyak, dan akhirnya mereka juga berhasil mencetak gol sebanyak 2 kali ya melawan PSIS Semarang. Nah, Persela Lamongan sepertinya memang agak sedikit menguasai ketika mereka melawan PSIS Sleman, karena angkanya juga di angka 55% ya, walaupun nggak begitu dominan, tapi juga banyak peluang yang terjadi sebenarnya. Tapi sepertinya memang Persela Lamongan kurang bisa memanfaatkan peluang yang ada ya, padahal secara tembakan ke arah gawang pun cukup banyak, yaitu sebanyak 4 kali, tapi hanya berhasil 1 untuk menjadi sebuah gol. Nah, sepertinya ini yang harus dibenahi oleh Persela Lamongan supaya mereka lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Nah, kalau menurut kami pertandingan ini kemungkinan akan dimenangkan oleh Persipura Jayapura, karena
kalau melihat di pertandingan sebelumnya sepertinya memang Persipura Jayapura udah sedikit membaik ya, sudah melakukan perubahan yang cukup signifikan gitu. Karena dalam hal permainan kemarin sangat luar biasa sekali. Sepertinya sudah mulai tune in ini Persipura Jayapura ya. Tapi ya mudah-mudahan mereka stabil seperti ini, nggak harus berubah-berubah lagi supaya mereka bisa keluar dari zona degradasi. Nah, Persela Lamongan harus bisa memanfaatkan peluang karena secara serangan juga kemarin sebenarnya lawan PSS Sleman juga sudah baik ya, cuman memang peluang-peluangnya kurang bisa dimanfaatkan untuk menjadi sebuah gol. Nah, Persela Lamongan harus mengevaluasi ini supaya mereka tidak semakin terpuruk dan akhirnya mereka masuk ke zona degradasi, karena sekarang posisinya sudah tipis-tipis di bawah ya. Nah, jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola, maju sepak bola Indonesia. Adios.